Baik, kita mulai saja ya untuk menyingkat waktu. Jadi topik pada kuliah pada siang hari ini, ya ini tatap muka kedua dari saya, itu tentang pengukuran pajanan. Exposure measurement. Nanti diimbui lagi supaya lengkap ceritanya tentang dampak biologis yang diakibatkannya. Dan juga bagaimana menetapkan risiko keselingnya. Jadi cara ini kita ngukur cara-cara ngukur pajanan itu bagaimana. Terus dihubungkan dengan dampak biologisnya. Sehingga pajanan dan dampak itu bisa jadi satu. Nah, ini meningkatkan kualitas penelitian keseling. Dan hasil penelitian ini sebagai dasar ilmiah mengendalikan pengukurannya. Ya. Jadi kita tahu juga ya, kemarin sudah dikatakan, bahwa penelitian di bidang kesehatan lingkungan itu biasanya ada kebiasaannya itu memakai dua metode. Yang pertama itu epidemiologi lingkungan. Sudah sering dikerjakan ini epidemiologi lingkungan. Dan saudara tahu epidemiologi lingkungan itu. Jadi melakukan penelitian apa adanya yang ada di masyarakat tanpa melakukan intervensi. Itu epidemiologi lingkungan. Sering dikerjakan oleh mahasiswa keseling ya. Tapi kita harus tahu hubungan antara variabel dalam epidemiologi lingkungan itu lemah. Dan metode kedua yang kebiasaan di bidang keseling itu adalah toksikologi lingkungan. Jadi dengan hewan coba di laboratorium. Ini hubungan antar variabelnya kuat. Tapi masalahnya itu, hewan cobanya itu bukan manusia. Sehingga untuk membaca ini terhadap manusia, harus dilakukan upaya-upaya usaha-usaha untuk melakukan ekstrapolasi. Misalnya dari tikus yang kecil itu kepada manusia yang besar. Pajanan yang singkat di laboratorium, di manusia tidak ada pajanan besar yang singkat itu. Pelan-pelan, terus-menerus, kronik sehingga akumulasi. Ya, begitu. Tapi hewan cobanya itu tikus itu memuluk ya sama manusia itu sama. Sehingga tidak ada perbedaan reaksinya. Hanya itu, waktunya singkat, dosisnya besar, hewan cobanya itu kecil. Manusia itu besar, tidak ada dosis yang besar itu sekaligus gitu, tapi sedikit-sedikit, tapi terus menerus, kumulasi. Dan manusia itu badannya kan besar dibandingkan tikus. Bagaimana cara ekstrapolasinya? Kemarin sudah ditanyakan oleh kalian, siapa itu Mas? Nah itu nanti kita harus pelajari teknik-teknik ekstrapolasi yang akan diajarkan dari Departemen Biostat. Bagaimana caranya? Setiap orang yang terlibat dengan desain, pelaksanaan, dan interpretasi hasil penelitian keseling harus aware terhadap masalah ini. Nah ini lingkup pajanan di keseling ya. Jadi biasanya di keseling itu lingkupnya ada 4, yaitu lingkup mikro, itu kalau penelitiannya di rumah tangga. Lingkup penelitian meso, itu di tempat kerja, di pabrik, di kantor.
itu ya, tempat kerja. Kemudian yang agak besar lagi itu tingkat makro. Misalnya di satu kota atau satu kabupaten, makro. Dan lebih besar lagi itu tingkat regional atau global. Satu benua Asia atau lingkup seluruh dunia global. Itu kalau lingkupnya ya, meneliti pajanan suka yang mana. Kalau lingkup rumah tangga ya merokok di rumah, asap dari memasak, pemanasan ruangan, apalagi radiasi ultraviolet, terapi, fisioterapi itu kan biasanya dikasih ultraviolet yang hangat-hangat itu ya, berkebun, itu kena UV light juga, matahari, fisik, pembersih lantai, semprotan nyamuk di rumah tangga, radiasi ionisasi, nah itu macam-macamnya. Kalau di tempat kerja apa? CO2 itu di polisi lalu lintas. Di jalan itu kan banyak CO2, NO2, SO2, pekerja pabrik, peleburan logam, kerja lab, dan seterusnya. Kemudian di tingkat makro, satu kota, satu kabupaten, ya. Kalau satu kota ini sekarang ini katanya Jakarta ini polusinya sudah berlebihan sehingga matahari itu ketutup. Apa itu asap knalpot itu ya yang ke angkasa sehingga matahari selalu tertutup. Untung sekarang mereka sudah ada hujan sehingga partikel-partikel di udara itu bisa turun ya, jadi agak bersih. Kan di Jakarta itu ya, pegawai negerinya ASN-nya itu diminta bekerja dari rumah. WFH, WFH, work from home. Nah kalau tingkat regional apa yang diperiksa? Misalnya ini badai, El Nino, pemanasan global, global warming, climate change ya, nuklir di lingkupnya. Jadi pajanan itu seiring diukur dengan konsentrasi bahan yang ada di udara, di air, dan sebagainya di makanan. Atau intensitas suara, radiasi, dan dampak kesehatan itu. Nah, dihubungkan dengan dampak sesaat atau intensitas pada dosis total. Jadi kalau pajanan exposure ya pajanan paparan atau itu bersifat sistemik atau lokal. Dan pajanan sistemik itu hitungnya itu tidak boleh dihubungkan dengan yang ada di misalnya PB di udara itu dengan dampak kesehatan tidak bisa karena yang memberi dampak kesehatan itu adalah PP yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi diukur di situ PP dalam darah itu boleh. Jadi seperti yang dulu-dulu itu mahasiswa keseling itu mengukur berapa NOSO2 di udara dan dampaknya kesehatan. Tidak bisa. Karena NOSO2 itu masuk dulu ke dalam tubuh dan diukur di dalam darah itu berapa. Kemudian dihubungkan dengan dampaknya. Tidak bisa dengan dampak yang luar. Nah ini karena dampak pajanan dari luar itu, external exposure itu kan masuk ke dalam tubuh. Itu disebut dosis intake.
intake dose. Dan yang intake ini tidak semua diserap ke dalam tubuh, masukkan dalam darah, enggak. Bagian lagi dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada logam berat misalnya masuk ke dalam makanan, itu tidak seluruhnya diserap masuk ke darah. Bagian dikeluarkan lagi, keluar ditinja ataupun di urin. Yang serap masuk ke dalam tubuh itu namanya intake dose. Dan yang ada di dalam darah itu namanya uptake, ya, yang ditangkap oleh darah itu. Dan pajanan di tempat organ target itu yang paling signifikan kalau dihubungkan dengan dampak kesehatan, yaitu adalah pajanan atau exposure pada organ target. Jadi nanti saudara meneliti pajanan merkuri dengan dampaknya terhadap ginjal, faal ginjal. Itu mestinya ya merkurinya di dalam ginjal itu diambil, diukur berapa. Karena yang memberikan dampak itu adalah merkuri dalam ginjal. Bukan merkuri yang ada dalam makanan, merkuri dalam udara, merkuri di air, bukan. Masih jauh ya. Ya ini kesalahan skripsi-skripsi dari mahasiswa S1 itu. Menghubungkan misalnya NO2 di udara dengan dampak kesehatan. Jauh, tidak bisa. Yang memberi dampak kesehatan itu adalah NO yang ada dalam darah. Kalau meriksa dampaknya dalam ginjal, ya ginjalnya NO-nya itu berapa? Itu lebih tepat. Ya, tapi karena mengukur padanan di organ target itu susah. Misalnya berapa dosisnya di dalam liver sehingga dia menimbulkan gangguan fungsi liver. Itu kan harus biopsi. Apakah mau orang yang dibiopsi untuk penelitian? Ini kan mereka menolak. Tapi sebetulnya yang benar itu ya dosis racunnya itu di ginjal, di liver itu berapa, atau yang menimbulkan dampak. Bukan di dalam darah, bukan lagi di dalam makanan atau di udara. Nah, mahasiswa yang dulu-dulu itu, ya kakak kelas saudara itu, di udara, di luar tubuh itu dihubungkan dengan dampak kesehatan. Itu kan salah. Dan ya memang pembimbingnya juga nggak ngerti, jadi iya ini aja, padahal itu kesalahan yang fatal. Nah ini, misalnya apa namanya, SO2, NO2, atau apapun ya, PB di udara misalnya, itu kalau melalui inhalasi, itu tidak semuanya diserap ke dalam darah. Ya, dosis yang masuk itu namanya intake, kemudian dikeluarkan lagi toh, sebagian diserap, yang diserap dalam darah itu namanya intake, uptake. Jadi jangan lupa ada formulanya ini. Jadi konsentrasi misalnya zat pencemar di udara, dihirup, inspirasi, kemudian sebagian kan dikeluarkan lagi, sebagian lagi itu ditangkap, masukkan dalam darah. Itu namanya uptake. Banyaknya berapa? Tergantung dari volume respirasi. Kalau orangnya besar, paru-parunya besar, nah yang diserap banyak. Kalau orang yang kecil, paru-parunya kecil, tidal volumenya kecil, ya sedikit. Kemudian waktunya berapa dia menghisap di situ, itu dihitung. Jadi ada formulanya. Jadi kalau mengukur pajanan internal atau uptake adalah konsentrasi gas atau uap ataupun logam di udara, kemudian konsentrasi yang dikeluarkan lagi, kurangi ya berarti ya. Kemudian sisanya itu yang dihisap. Berapa yang dihisap tergantung dari volume respirasi. Dan waktunya berapa. Jadi kalau saya habis olahraga, nah paru-parunya kan
frekuensinya cepat ya, dihisap dan keluarkan itu cepat. Nah ini lebih banyak lagi yang dihisap ya. Jadi waktunya berapa lama juga. Nah ini yang di keseling modern itu seperti ini gambarnya. Jadi ini pacaran dari luar, kemudian masuk ke dalam darah, yang namanya aptik tadi ya. Jadi enggak, pacaran itu bisa masuk, tidak kita hiraukan jalurnya. Apakah dia dari absorpsi kulit, dari inhalasi pernafasan, maupun dari ingesti, dari makanan. Pokoknya berapa ya dosisnya dalam darah itu disebut dosis internal. Ini yang penting diukur ya. Bukan dosis yang di luar tubuh, di udara, di makanan, di minuman, di air. Tidak bisa, tidak boleh dihubungkan dengan dampak kesehatan. Jadi kalau kita ngukur misalnya berapa kadar merkuri dalam darah, itu namanya dosis internal. Dan ini adalah biomarker of exposure, marker pajanan. Ini sering ya. Ini yang mengganggu kesehatan, dampak terhadap kesehatan. Dan kalau dosis internal ini berlangsung terus, pajanannya itu berlangsung terus, terjadi akumulasi, sampai dosisnya itu nambah terus, sampailah dia dosis yang efektif, cukup untuk menimbulkan dampak kesehatan. Ya, kalau sudah dosisnya cukup, maka akan terjadi perubahan-perubahan biologis dini, early biological effect. Kalau terus berlangsung pajanannya, nah ini akhirnya dosisnya menjadi cukup untuk merusak struktur dan fungsi sel. Sel apa? Dari organ ya sasaran. Kalau berlangsung terus, kerusakannya sudah masif, maka menimbulkan penyakit. Ya, tanda-tanda klinisnya kelihatan. Orangnya menjadi sakit. Kalau di sini nggak kelihatan ya, yang di atasnya ini. Walaupun sudah ada kerusakan fungsi. Ya. Kalau masih kecil, ini sudah merupakan efek marker efek ya, atau disease marker. Jadi kerusakan penyakit itu dimulai dari kerusakan struktur fungsi yang tidak kelihatan. Kanker misalnya, walaupun orangnya sudah ada mutasi, ya itu tidak kelihatan. Tapi kalau sudah muncul, kankernya muncul, baru timbul gejala-gejala klinisnya. Kalau pacanan ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya menjadi stadium lanjut. Yang sudah kemarin saya cerita, itu adalah walaupun sudah dijual apapun ya, emas-emasannya dijual, rumahnya dijual, sebenarnya kalau sudah stadium lanjut, terutama kanker, ya tidak bisa diobati. Pergi ke luar negeri, ya semua pulang ya tinggal namanya, toh orangnya meninggal. Nah inilah ya, pacanannya itu urutannya begitu. Tetapi urutan penyakit ini tidak serta-merta itu begini. Ada yang bisa mengendalikan ya berlangsungnya apa namanya tahapan urutan pacanan sampai timbulnya penyakit ini bisa dihentikan. Apa yang menghentikan? Ya ini adalah marker kerentanan, susceptibility marker. Jadi ini untuk menerangkan kalau sekelompok orang itu mendapat pacaran yang sama, itu penyakitnya yang timbul tidak sama. Satu tidak apa-apa, tetap sehat. Satunya sakit ringan, satunya sakit berat. Loh, kenapa kok gitu? Itu yang menentukan adalah susceptibility marker, marker kerentanan ini. Jadi, uh, jadi marker kerentanan, kepekaan, susceptibility marker bisa bekerja di mana-mana. Ada pajanan, di sini ada markernya kerentanan itu, tidak
jadi dosis internal. Karena dalam tubuh enzim-enzimnya bekerja baik, jadi racun itu didetoksifikasi dan diekskresikan melalui apa ginjal, melalui feses, sehingga efeknya itu hilang, orangnya tetap sehat. Ya, tapi kalau orang itu tidak punya enzim yang mendetoks racun-racun itu, ya terus racun itu bertambah banyak, akhirnya menimbulkan penyakit. Ya, jadi yang menyebabkan seseorang itu tidak sakit, itu dia punya marker pajanan, marker susceptibility, marker kerentanan yang bagus. Misalnya orang ini karena pajanan itu bisa karsinogen, orang itu akan menjadi mutasi. Tetapi kalau dia punya marker susceptibility ini, kerentanan ini dihambat sama dia. Jadi misalnya ada mutasi dari kromosom. Kemudian ada namanya protein P53. Kalau dia punya banyak protein P53, dia berjalan di atasnya kromosom itu. Gitu. Apa akibatnya? Mutasi tidak terjadi, pulih asalnya. Sehingga tidak terjadi kanker. Jadi tidak selalu ya pajanan dengan karsinogen itu menimbulkan kanker. Tidak. Kalau orang punya marker susceptibility yang bagus, misalnya P53 itu, dia lewat di atasnya kromosom itu boleh orangnya jadi normal, ya, tidak jadi sakit. Nah, marker kerentanan ini dipengaruhi oleh status gizi orang itu. Status gizinya bagus, ya bagus. Imunitasnya tinggi, bagus. Dan keturunannya orang itu bagus. Nah, itu menyebabkan ini marker susceptibility-nya itu, kerentanannya itu bagus. Dia bisa fight, mengeliminasi toksikan-toksikan itu dengan baik. Jadi yang sering mengeliminasi racun-racun yang masuk tubuh itu adalah kerja utama dari liver. Livernya bagus, enzimnya untuk detoksifikasi bagus, tidak terjadi. Ya, ada racun di detok, hasil detoksifikasi itu metabolitnya dikeluarkan ke ginjal, urin, keluarkan ke usus, feses, sudah beres, orang tetap sehat. Nah, ide ini yang dilakukan untuk melakukan penelitian di bidang kesehatan lingkungan. Tidak tahu apakah ada S1 di Kesling itu melakukan ini. Dosennya aja ya, tidak banyak itu bisa melakukan kayak gini ya. Jangan kecil hati. Nah, kalau pembimbingnya tidak ngerti, saudara mau dibimbing bagaimana? Itu. Ini ya kekurangan dari Kesling di negara sedang berkembang. Kalau di negara maju ya, mahasiswa S1 kayak kalian itu bisa mengisolasi DNA itu sudah pinter ya. Dan alat-alat labnya itu komplit. Jadi orang itu diambil darahnya, diambil DNA-nya, dikumpulkan, kemudian diamplifikasi, diperbanyak DNA-nya itu, kromosomnya itu. Dengan primer dan enzim, masukkan mesin PCR, nah itu digandakan menjadi berjuta-juta. Kemudian diteliti apakah ada mutasi atau tidak, gitu. Nah, saudara kan nggak ngerti kromosom itu bentuknya kayak apa, bagaimana mengisolasi kromosom. Ya, maklumlah kita ini di negara berkembang ya. Tapi nanti mudah-mudahan saudara bisa studi lanjut di negara yang maju, luar negeri. Saya ngerti. Kemudian melihat ada mutasi apa enggak, itu ada mesinnya ya, alatnya ditaruh di alat itu namanya gel electrophoresis. Nanti kalau bandnya itu berubah, posisinya itu jadi mutasi. Itu. Tapi saudara ini cukup mendengarkan aja. Sebenarnya itu kalau penelitian itu kalau ada mesinnya dan saudara punya pengetahuan yang bagus, sudah gampang penelitian.
Nggak usah lah penelitian tentang menstruasi, bagaimana, malah itu sudah baulak kuno, ya, nggak dikeseling maju lagi itu. TB, TB itu sudah berjuta-juta tahun, enggak sembuh-sembuh, enggak entek-entek. Nah, caranya itu kan tidak mengikuti biomolekuler ini. Gitu. Tapi sekarang TB itu di Surabaya, CR itu sudah ada di Puskesmas. Jadi nanti yang diobati itu sampai penderita TB, kontak serumah itu diobati. Sehingga insiden prevalen TB paru itu menurun. Karena kalau satu orang itu TB parunya diobati, tapi jumlah kasusnya itu tidak turun karena posisi dia yang sembuh itu diganti oleh kontak serumahnya menjadi penderita TB. Ya, insidennya tidak turun-turun. Maka pengobatan TB yang baru itu di samping orang kena TB itu orang serumah itu diperiksa apakah sudah ada perubahan apa tidak secara biomolekuler, dilihat dengan DNA-nya. Ya, seperti COVID itu loh. Saudara tahu kena tidaknya COVID kan orangnya kelihatan masih sehat aja. Tapi kalau dilihat dari pas PCR, kelihatan orang ini positif apa negatif kena COVID. Gitu. Saudara kalau bisa berubah penelitiannya seperti itu ya, seperti di negara maju. Nah kalau saudara menurut caranya orang desa-desa itu, buat sampai kiamat pun ya akan berubah, kasusnya tidak berkurang, TB baru itu. Jadi TB baru, kusta barang itu seakan-akan dipelihara ya. Pada lulusan Kesmas, Kesling itu udah banyak. Apa kerjaan mereka? Tidak berbuat sesuatu. Demam berdarah itu sudah tahu cara pengobatnya, tahu sebabnya. Tapi loh, kasusnya itu tidak berkurang. Tambah lama tambah banyak aja. Emangnya penyakit ini dipelihara? Jadi orang kesering itu harus berpikir ya, bagaimana nih caranya mengeliminasi demam berdarah. Bentar lagi kan musim hujan, nah ini kasusnya meningkat. Akhir musim penghujan meningkat lagi. Nah, apa pekerjaannya itu? S1 keseling itu. Sudah tahu sebabnya, sudah tahu penyakitnya, sudah tahu pengobatannya. Buat cari vaksin, misalnya gitu. Kalau nemu vaksinnya kan bagus. Itu penelitiannya itu. Membuat vaksin demam berdarah baru. Bagaimana mendiagnosa itu? Bagaimana cara pokok itu yang penting ya. Taunya 3M, menutup, menguras, mengubur. Baula ilmu baula. Angka bebas sentik. Gak diteliti sendiri laporan dari ibu-ibu Bumante itu. Ibu pemantau jentik ngawur mereka kadang-kadang. Nah orang nggak dibayar suruh lapor. Apa yang iseng gitu? Mau dibayar aja belum tentu benar. Jadi sering ya di Surabaya itu laporannya gitu. Pemantau jentik itu bagus, tidak ada jentik. Bisa diumumkan ada apa namanya KLB demam berdarah. Tuh laporannya katanya tidak ada jentiknya. Nah, dari mana? Kok bisa jadi demam berdarah? Itu sering ya, kayak di Surabaya ini. Dilihat laporan dari Puskurman, oke-oke saja, tidak ada jentiknya, semua beres. Biasanya dinas kesehatan mengumumkan banyak itu terjadi KLB, kejadian luar biasa, wabah. Itu ya, jadi saudara itu harus berpikir bagaimana caranya ini. Kok penyakit demam berdarah tidak mau turun. Orang keseling sudah banyak lulus ini, peminatan keseling.
penyakit tidak turun. Apa kerjaan mereka? Ya tidak tahu soalnya caranya. Itu yang harus sudah pelajari dan diteliti. Jangan hanya meneliti bagaimana higiene menstruasi. Terus apa gunanya? Banyak kesehatan lain yang harus diteliti. Nah, misalnya ini pajanan lokal. Adanya peroksiasetil nitrat, ozon yang ada di atmosfer. Ozon itu kan saudara tahu tempatnya adalah di stratosfer ya, yang melindungi kita dari apa sinar ultraviolet yang ada di sinar matahari. Tetapi kalau ozon ini bolong, sinar ultra, sinar matahari langsung ke kulit yang banyak apa namanya ultravioletnya, kanker, kanker kulit yang namanya MES, apa namanya melanoma itu. Jadi kalau masuk kulit seperti sinar UV dari matahari ini, nah bahaya ya, bisa menimbulkan kanker. Dan faktor lingkungan fisik lainnya, bisingan, vibrasi, radiasi, ini harus diukur seteliti mungkin. Tapi kalau radiasi ini tidak bisa diukur di dalam darah ya, bisingan barang itu tidak bisa. Jadi kita bisa ukur dampaknya kalau kebisingan itu dengan cara mengukur audiometri. Karena kebisingan itu bisa menimbulkan ketulian, kenaikan ambang pendengaran. Mbak Nia, kebisingan itu menyebabkan tuli apa? Nia Gloria Teresa. Iya, Prof. Bagaimana, Prof? Kebisingan itu menyebabkan tuli apa? Tuh, nah ini nah, mahasiswa kesering PC lagi. Tidak bisa. Kan bagaimana masa depan kita ini, kesehatan di Indonesia ini? Firman Cahyo Nugroho. Pan Firman. Iya, Prof. Nggih. Bisingan itu menyebabkan tuli apa? Eh Buar. Wow, wow, kalau setahu saya yang bising-bising itu saya tahunya cuma efek non auditory gitu-gitu, Prof. Masih belum tahu yang itunya. PR ya Mas. Kalau aku mesti ditanya, nggak tahu tuh aja. Nggih, Prof. Siap, Prof. Maaf, Prof. Nah ini situasi dari mahasiswa keseling. Kalau kuliah dari pertama sampai terakhir nanti nggak ada yang bisa menjawab. Dan bisanya apa? Ruth Abigail Fania. Mbak Ruth, halo? Kuliah sama tiduran. Ilham Fadilah, tidur semuanya. Arya Ramadan Ari Putra. Ya, Arya. Iya, Prof. Tuli konduktif ya, Prof. Terus sama Untuk yang apa sebabkan kebisingan itu tuli konduktif. Untuk yang apa bawaan dari lahir itu yang kongenital, Prof. bualah ngawur. PR ya. Yang pintar itu siapa? Ini lebih pintar.
Eng Enggraisa W. Enggraisa, halo, Marsanda, Iya, Prof. apa Mbak jawabnya? Kebisingan itu menyebabkan tuli apa? Kalau menurut yang saya baca itu tadi tuli konduktif, Prof. Tuh, yang ngawur. Kan sudah diberitahu salah kok. Ilham itu ngawur, bukan, salah. Ngawur. Dicontoh lagi. Megara, Maritza, Labina. Halo Iya, Megara, iya, Prof. cepat jawab. Mungkin noise induced hearing loss, Prof. Gangguan pendengaran, Prof. Apa? Noise induced hearing loss. Noise induced hearing loss. Lah ya, kebisingan apa itu namanya? Kan bukan namanya, itu ketulian karena kebisingan. Tulinya tuli apa? Itu kan istilah yang berbunga-bunga. Tia Gloria, halo BC, JPC, Iya, Prof. cepat. Wakil BC, Erisa Duyani, ya tuli saraf ya. Kalau tuli konduktif itu karena infeksi di telinga dalam, telinga ya bagian dalam itu infeksi sehingga kerusakan tulang-tulang pendengaran. Ya jadi kalau di desamu itu Mbak Erisa, itu kan banyak anak yang kupingnya itu beler itu ya kopokan itu. Itu nanti tulinya tuli konduktif. Tapi kalau kebisingan itu tulinya tuli perseptif karena yang rusak adalah sel-sel yang mengantarkan saraf dari saraf itu ya. Jadi yang rusak sarafnya kalau bisingan itu. Jadi di kornea itu jadi gundul ya itunya saraf-sarafnya itu. Jadi kebisingan itu menyebabkan efek ketulian perseptif. Kalau infeksi seperti anak kecil-kecil yang di desamu itu Mbak, yang kupingnya keluar nanahnya itu adalah tuli konduktif. Jadi dia itu pengantaran suaranya itu dia rusak sel-sel tulang pendengaran itu. Incus tapes melius itu rusak. Itu menyebabkan tuli konduktif. Itu. Jadi sejarah tahu ya tuli itu ada dua, perseptif dan konduktif. Kalau bisingan itu perseptif, rusaknya itu pada sarafnya. Jadi silia-sialnya untuk mengantarkan suara itu rusak. Ya, kalau tuli konduktif, itu tulang-tulang yang pendengaran itu rusak karena infeksi telinga dalam itu. Oke, kita terus ya. Nah, pacanan itu tidak sendirian loh dia itu. Mesti bersama-sama. Banyak itu ya. Racun-racun di lingkungan itu enggak cuma satu mil gitu enggak. Ya kemarin saya cerita di plastik itu sudah banyak. Adanya apa namanya stirin, ada lagi apa cat-cat itu yang digambar-gambar plastiknya itu. Ada lagi teflon, itu kan plastik juga ya. Ada macam-macam lah pokoknya.
Jadi pajanan racun di lingkungan itu macam-macam, banyak. Nah itu misalnya dia itu minumnya air di galon ya, katanya takut air WDAM banyak logam beratnya, minum di galon. Galon itu loh banyak mikroplastiknya. Masaknya sama teflon, teflonnya masuk juga ke tubuh. Ini macam-macam ya. Nah ini nanti kalau beberapa zat racun itu masuk bersamaan, bagaimana dampak kesehatannya? Ya dampak itu bisa sinergisme. Jadi 1 tambah 1 itu efeknya menjadi 10. Bisa antagonisme, saling meniadakan. Minum air galon yang banyak mikroplastiknya, makan dengan banyak yang ada teflonnya, misalnya 2 zat itu antagonis, saling meniadakan. Loh, tidak terjadi efek apa-apa. Tapi ada yang sendiri-sendiri adiktif tambahkan. Mikroplastik berdampak, teflon berdampak, nah itu namanya efek adiktif. Jadi kombinasi itu bisa sinergisme, saling menguatkan, ada yang antagonisme, saling meniadakan, atau efek adiktif. Masing-masing memberi dampak sendiri-sendiri. Nah, ini tergantung dari perubahan toksikodinamik dan toksikokinetik. Jadi toksikokinetik itu perubahan-perubahan dari toksikan itu ada di lingkungan. Misalnya, merkuri itu dibuang dari pabrik. Merkuri itu logam itu tidak apa-apa. Tidak beracun. Tapi kalau dia itu di metabolisme oleh bakteri, itu menjadi metil merkuri. Nah, itu yang toksik. Itu ya. Itu namanya toksikokinetik. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia, tidak apa-apa. Tapi dalam tubuh manusia di detoksifikasi berubah menjadi metil merkuri. Itu justru yang lebih berbahaya. Kemudian dia akan mengganggu organ target. Nah, cara-cara dia merusak organ target ini disebut toksikodinamik. Nah ini macam-macam kombinasi ini. Faktor sama, sumber beda. Jadi faktornya sama kebisingan. Di tempat kerja ada, di jalan ada, di rumah ada, di tempat hiburan ada. Nah, maka kalau itu pajanannya kebisingan, maka kita harus ukur tingkat ekuivalennya. Ya, ada rumusnya itu L ekuivalen 24. Di pabrik, di tempat kantor, tempat industri 8 jam. Di jalan 2 jam. Di rumah juga ada bising 3 jam. Diskotik atau dia pakai apa musik-musik yang dipasang di kupingnya itu. Dihitung itu. Kemudian dia dapat tingkat kebisingannya itu berapa? Di rata-rata dalam 20 jam, 24 jam. Kan dia tidur, kebisingannya itu berapa diukur? L ekuivalen 24. Itu wajananya sama. Tapi wajannya variasi. Tapi sumbernya di udara, air, makanan, membawa bahan pencemar yang sama. Nah, ini komposisinya bagaimana? Banyak di udara, apa banyak di air, atau banyak di makanan? Terus ini berbagai sumber. Asap rokok, pencemaran udara, merokok dan pajanan asbestos. Nah ini risikonya kan naik 10 kali. Itu ya banyak. Kemudian ada bahan tambahan. Nah ini yang orang tidak mengerti. Jadi dioksin itu
misalnya, itu terbentuk karena tidak menduga. Asal-usulnya itu orang membuat insektisida, misalnya karbamat. Dalam pembuatan pestisida, insektisida karbamat itu ternyata terbentuk satu bahan lain yang sangat toksik, yang disebut dioksin, ya. Jadi orang mengira itu yang meracuni itu karbamat, ya, organofosfat. Tetapi sebetulnya itu zat lain yang kita tidak disadari bahwa itu adalah penyebabnya adalah dioksin. Halo Naila, Naila Karima Etnisa Putri. Naila ini bisu ya, barang jawab. Arya Ramadan, ya Arya. Iya, Prof. Dioksin itu pertama kali ditemukan di mana? Recording in progress. Permisif, Prof. Maksudnya ditemukan ini di bentuknya atau di Sejarahnya itu negaranya? loh. Tadinya kan itu polutan baru loh, dioksin itu. Pertama ditemukan itu di mana? Siapa yang menemukan? Untuk penemunya sendiri kurang tahu, Prof. Cuman untuk asalnya sendiri biasanya ada dari pembakaran plastik gitu, Prof. Plastik. Plastik apa, Mas? Yang pertama kali ditemukan itu ya apa kok? Gimana? Bukan pembakaran plastik ya. Salah. Tapi pembakaran apa? Man Firman, Cahyo Nugroho. Iya, Prof. Pertama kali ditemukan di mana? Ya, Jujur kurang tahu, Prof. pertama kali ditemukan di mana kok? Nggak tahu. Marsanda, Rima Dita. Halo Marsanda. Nggih, Prof. Apa Mbak? Pertama kali sejarahnya itu ditemukan di mana? Dioksin itu. Kalau itu saya belum tahu, Prof. Mana Mbak dewasa anteni ngomong apa? Terakhir bilang aja langsung nggak tahu. Yang kamu tahu apa Mbak? Ayo cerita Mbak Marsanda. Kalau impurities itu apa? Nomor D itu loh Mbak, bahan tambahan impurities. Yang maksudnya impurities itu apa? Jadi dioksin itu sebenarnya bukan produk yang dibuat, tapi tidak sengaja terbentuk pada proses pembuatan pestisida. Ruth Abigail, halo Mbak Ruth. Ya, Prof. Dioksin itu pertama kali sejarahnya ketemu di mana? Diketemukan di mana?
Mohon maaf, Prof, agak terputus-putus. Dioksin itu pertama kali ditemukan di mana? Iya. Iya, Gloria. Iya, Apa Prof. jawabnya? Dari yang saya baca, senyawa tahun 1950. Ini merupakan dari proses herda, Prof. Tapi kalau untuk belum ketemu, Kak jelas Mbak suaranya itu udah putus-putus. permisi, apakah terdengar? Ya ngomongnya deket sama mic-nya ya Mbak. Iya, Prof. Jadi, dioksin ini ditemukan pertama kali sekitar tahun 1950. Ini merupakan limbah dari proses pembuatan herbisida. Tapi saya masih belum, Prof. Herbisida itu lain dengan plastik Mbak. PR ya Mbak PJ sama wakil PJ yang namanya Erisa Duyani. Tapi PJ-nya lumayan ngomong walaupun ngawur. Tapi Erisa itu loh bisu. Sa Erisa, kamu itu bisu ya? Cepat jawab Mbak Erisa. Mbak kamu enggak bisu tuh Mbak? Ayo cepat jawaban. Pokok PJ tidak bisa jawab, wakil PJ tidak bisa jawab, seluruh kelas tidak lulus. Itu ya, terus aja lah. Bosan saja aku ini kemarin di mulai awal kuliah sampai bubar kuliah tidak ada yang bisa jawab. Sebetulnya kalian itu apa toh? Kok sudah minta lulus, minta gelar SKM segala macam, tapi ditanya tidak bisa, itu loh anehnya. Jadi tak cerita nih ya, sebetulnya dioksin ini ditemukan pada perang Vietnam. Catat ya, perang Permisi, Vietnam Prof. itu tahun berapa? Arya Ramadan Adiputra. Yang ada rainbow itu loh, Stallone. Iya, Prof. Kalau untuk yang perang Vietnam itu dari 55 sampai 75, Prof. Berarti itu ada apakah dioksinnya itu ada di itu ya, Prof? Apa Agent Orange itu ya, Prof? Apa itu Agent Orange? Yang sama apa? Pasukan Amerika ditebar di atas udara itu, Prof. Herbisidanya buat apa? Membunuh pertaniannya Vietcong, Prof. Tuh, kenapa kok pestisida diterbangkan dengan pesawat? Pakai herbisida, Prof. Buat membunuh ya intinya untuk itu, Prof. Biar mereka gagal panen begitu, Prof. Tanaman-tanaman di apa wilayahnya Vietcong itu biar mati begitu, Prof. Loh, kenapa? Biar kelaparan. Iya, Prof. Yang saya tahu seperti itu, Prof. Ngawur. Yang baca yang benar, Mas. Jadi pada waktu perang Vietnam itu, kan itu pasukan Amerika itu berhadapan dengan tentaranya Vietnam yang namanya Viet Cong. Selalu kalah. Banyak yang mati tentara Amerika, ribuan ya mati itu. Kenapa? Karena pasukan Viet Cong itu bersembunyi di balik pepohonan, ya tumbuh-tumbuhan
diam gitu, bajunya itu mirip-mirip dengan apa rumput di situ atau daun-daun di situ. Nah, Amerika itu pasukannya itu yang namanya Stallone itu jalan aja, pikirnya aman, nggak ada musuh. Nah, sudah ada di depan gitu, dia jalan terus, langsung ditembaki sama Vietcong itu. Akhirnya mati semua. Nah, kabar itu sampai di komandannya, panglimanya Amerika. Nah, makanya yaitu menebarkan herbisida itu, ya, karbamat itu di atasnya pohon-pohon itu. Karena ada herbisida itu, daun-daun pohon-pohon itu, rumput-rumput itu rontok semua. Jadi padang ya, kalau ada Vietnam di situ maka kelihatan. Nah, tentara Amerika itu yakin tidak ada musuh, kan ada musuh kelihatan. Oh, biasanya sembunyi di balik pohon-pohon sama rumput itu. Jalan dia, dukut-dukut gitu. Tetapi Vietcong itu pinter. Jadi dia tidak bersembunyi di balik runtuhan daun-daun itu, tapi dia masuk ke dalamnya. Tidak kelihatan loh. Nah, ini lagi tentara itu ribuan tentara itu jalan disikat semua sama Vietcong. Mati semua lagi. Nah, itu panglimanya yang bodoh itu dari Amerika itu marah-marah lo aja. Karena dia bodoh, tidak ngerti siapa musuhnya itu ya. Dan yang ngajari itu ternyata orang Indonesia ya, ngajari Vietcong itu. Jadi tentaranya itu bersembunyi di balik, di bawahnya timbunan daun-daun yang rontok yang ditebari herbisida oleh pasukan Amerika itu. Marah lagi jenderalnya itu. Ayo sekarang supaya kelihatan harus dibom sama bom napalm yang bisa membakar itu namanya napalm. Nah, tumpuan-tumpuan daun itu dibakar semua dengan bom napalm. Sudah habis kelihatan wis rata sampai tanah kelihatan, wong terbakar semua. Nah, berjalan lagi tentara Amerika, pikirnya kan kelihatan sama senjatanya itu sudah dikongkang, ya toh? Dan saudara tahu terus senjata organiknya tentara Amerika. Kalau Rusia kan pakai AK itu, kalau tentara Amerika itu pakai apa? Nah itu, nah itu habis dibakar itu belum selesai habis asapnya itu tentara Amerika sudah jalan mau mencari Vietnam. Nah itu walaupun tidak ada apa-apa, mati semua tentara Amerika. Kenapa? Karena herbisida itu untuk merontokkan tanaman itu dibakar, itu akibatnya terbentuk jenis racun baru yang namanya dioksin. Nah itu adalah ceritanya awal mula diketemukan bahan racun yang namanya dioksin. Ngerti loh? Jadi herbisida itu untuk merontokkan daun-daun, rontok semua. Supaya lebih kelihatan lagi, tidak mati nganggur ya, ditembaki karena ceknya di bawah itu dibakar. Terus itu tentaranya itu Amerika itu GI itu namanya ya. Itu jalan gitu, uduk gitu, kira sudah aman mana Vietcong itu. Ternyata dia itu mati sendiri karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran herbisida itu mengandung satu bahan baru racun yang beracun yang namanya dioksin. Nah, itulah cikal bakal terjadinya sejarahnya istilah dioksin ya itu. Ya, itu nek nerangkan. Ya Firman, Ilham, Marsanda, Iya, Prof. pun Prof. cerita aja ndak bisa. Itu kan tinggal baca novel toh. Di sosmed kan juga ada. Ya toh, ada kalau ndak ada di WhatsApp, ada lagi di apa namanya
Apa itu yang gambarnya F itu? Ya macam-macam lah pokoknya ya. Nah itu ada semua. Nah ini kombinasi. Ini yang di bawah D ini. Nanti tak kirim ya bahan yang kamu pelajari sendiri. Masa ngerti enggak? Nggak ngerti gitu aja. Jadi nama panjangnya zat toksik itu adalah 2378 tetraklor dibenzo P dioksin atau disingkat TCDD. Nah itu. Ini banyak orang baca ya, kenapa ke orang tentara Amerika itu kok kalah musuh Vietcong. Kalah pinter akalnya. Padahal senjatanya ya mungkin kalah bagus ya, Amerika itu bagus-bagus semua, helikopternya baru, pesawatnya baru, canggih. Ya kalah. Dan itu namanya perangnya itu adalah perang perang yang diajari orang Indonesia itu. Kemudian ada interaksi fisik dan kimia. Misalnya senyawa alkil merkuri, metil merkuri, itu lebih toksik timbang merkuri biasa. Merkuri biasa kadang tidak toksik ya, tapi kalau sudah menjadi alkil merkuri, ada gugusan alkilnya, metil misalnya, metil merkuri, jadi toksik. Ada lagi interaksi fisik, kimia, dan partikulat di lingkungan. Kemudian ada yang disebut kabut fotokimia, photochemical smoke. Wah ini bahaya. Ini yang terbentuk ozon ya. Ozon itu tidak boleh ada di atmosfer. Ozon itu tempatnya adalah di stratosfer untuk melindungi kita dari sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Tapi kalau ozonnya itu bolong, depletion, maka sinar matahari langsung mengenai kulit manusia, menyebabkan kanker kulit yang namanya melanoma, gitu loh. Jadi kanker kulit kan macam-macam loh. Tapi yang kena sinar ultraviolet itu namanya melanoma. Sel-sel aslinya itu namanya melanin yang memberi warna kulit itu. Kena sinar ultraviolet itu kemudian menjadi apa? Kayak andeng-andeng itu, difus. Kemudian dia berubah menjadi kanker. Yang sensitif itu orang-orang kulit putih itu ya, bule-bule itu. Kalau kita di Indonesia sering terpajan dengan matahari itu biasa. Nah, lain apa? Fisik ini kalau banyak kadmiumnya, itai-itai namanya ya, gitu. Itu macam-macam. Itu pandangan kuantitatif yang harus diukur. Ada juga pandangan kualitatif. Ini pada studi eksploratif. Jadi pengukuran kualitatif ini harus didasarkan pada respon kelompok subjek. Misalnya bau. Bau itu kan subjektif. Ada yang bilang baunya nemen. Ada yang bilang nggak apa-apa, biasa itu. Ada yang tidak gitu. Nah, ini jangan ditanya orang per orang ya. Tapi harus sekelompok orang itu. Bagaimana hasilnya kalau sekelompok orang itu? Pasti jawabannya beda-beda. Namanya kualitatif. Subjek. Hati-hati dalam pengukuran ini karena terdapatnya faktor adaptasi, pemulihan, dan kebiasaan. Ya, kalau orang sudah biasa dengan asap itu dibilang nggak apa-apa, nggak bau. Tapi kalau orang barusan datang, baunya asap nggak karuan ini. Kalau yang sudah biasa gitu, adaptasi dengan bau seperti itu sehari-hari, ya bilang nggak apa-apa, nggak ada itu. Ya, jadi tergantung kebiasaan, adaptasi, pemulihan, dan sebagainya.
kalau itu adalah pajanan kualitatif. Nah, ini yang namanya monitoring kesehatan lingkungan. Jadi lihat dulu yang mau dimonitoring itu apa. Kalau di udara di Surabaya itu ada ya, ISPU itu namanya. Itu polutan-polutan yang mencemari udara, ada ozon, ada NO, ada SO, gitu, ada CO. Ya, polutan apa yang dipelajari, berapa lama, berapa sering, lokasi sampelnya. Kalau ISPU di Surabaya itu banyak stasiunnya ya, ada 12 apa gitu, sehingga rata-rata dikirimkan ke pusatnya, diolah, kemudian ditampilkan display di layar-layar itu ya. Kalau saudara kepingin ini monitoring lingkungan ini, udara misalnya, saudara harus mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Di sana ya alamatnya di Cimerto itu, di gedung hijau itu di lantai 4. Tuh. Ini untuk melihat apakah kualitas lingkungan hidup di Surabaya ini bagaimana. Sehat, tidak sehat, buruk, ya, berbahaya, itu ada kesimpulannya. Nah, yang sering di penelitian itu, mahasiswa, itu yang sering dilakukan adalah sampling perorangan, personal sampling. Pakai debu ya, apa-apa, personal data sampler. Maka teknik ini sering dipakai ya. Setiap orang itu pajaknya beda-beda. Jadi kalau misalnya di tempat kerja, orang yang kerja di dekat sumber pencemaran debu itu hasilnya lebih banyak. Kalau dia tempatnya jauh, lebih sedikit. Tapi ya kejelekannya penelitian di mahasiswa itu ukurnya sama semua. Semua orang mendapat pelajaran yang sama. Itu salah. Yang dekat dengan sumber pencemaran ya tinggi, yang jauh ya rendah. Dan tinggi dan rendahnya itu mempengaruhi dampak kesehatan, walaupun sama-sama kerjanya 8 jam sehari. Ada yang kerjanya itu di ruangan itu terus tidak pindah-pindah. Ada yang pekerjaannya sebentar keluar, sebentar lagi masuk. Nah ini dampaknya juga beda. Jadi kalau diukur dengan itu kemudian dihubungkan dengan paru-paru beda. Diukur dengan kadarnya pencemar di dalam darah beda lagi. Itu ya. Jadi sampling perorangan. Misalnya debu, PM2,5, PM10, itu beda-beda. Tergantung tempatnya dia. Kalau lama kerjanya sama-sama misalnya 8 jam, lokasinya yang kalau lebih jauh itu lebih rendah. Apalagi yang sudah jauh ini sering keluar masuk ya, efeknya itu nanti lebih rendah karena pajanannya juga lebih rendah. Nah ini yang ketiga itu namanya monitoring biologis. Ilham, berapa cara mengukuran pajanan? Ilham, Ilham, Marsanda, halo Mbak Marsanda, Rima Dita, halo Mbak PJ. Iya, Prof. Hari ini judulnya adalah pengukuran pajanan. Pertanyaannya, ada berapa macam cara pengukuran pajanan? Exposure measurement.
Kirana Novianti. Ada. Dwi Karisma. Putri Siha. Narendra Duta. Naval. Halo, Naval. Naval, yoga. Kalau sing pinter kelas ini. PR ya, Pak PJ. Ada berapa teknik pengukuran dalam pengukuran exposure, pajanan, paparan? Tadi kan sudah diterangkan 3. Monitoring lingkungan. Yang kedua, personal sampler. Personal sampler. Yang ketiga ini adalah monitoring biologis. Bio monitoring. Jadi pengukuran biologis itu lihat adalah ngambil sampel biologis, dilihat dalam darahnya. Kalau dalam darah itu misalnya logamnya tinggi, berarti dia itu lingkungannya yang menyebabkan yaitu Pp-nya tinggi, merkurinya tinggi. Jadi dia tinggal di tempat yang ada pencemaran Pp-nya tinggi. Ini biomonitoring ya, diambil sampel darahnya. Kalau tinggi berarti dia itu terpatkan, terekspos dengan ya apa yang tinggi itu, merkuri tinggi, berarti sekitarnya itu banyak merkurinya. Tidak peduli apakah dia masuknya dari absorpsi kulit, inhalasi pernapasan, maupun dari ingesti, dari makanannya. Itu sudah selesai ya pengukuran dampaknya. Ini tambahannya dampak. Bagaimana menghubungkan dengan dampaknya. Dampak itu bisa dampak akut, dampak kronis. Kalau dampak jangka panjang itu bisa kanker, gitu, teratogen, cacat lahir, kesukaran reproduksi, imunologi, dari resiko lingkungan. Ini susah, ya, apalagi manusia itu tidak boleh dipajankan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Maka salah satunya adalah melakukan penelitian dengan hewan coba. Itu. Kalau risiko kuantitatif itu ya tadi mengukur kadar-kadarnya dalam darah itu ya. Merokok misalnya, jangan dihitung, ditanya berapa sehari merokoknya, berapa pak. Itu tidak jelas, karena orang merokok itu beda-beda ya. Ada yang cuma merokok itu hanya di mulutnya aja diisep, kemudian diembuskan. Ada yang merokok deep inhale, dimasukkan ke dalam paru. Gitu. Jadi tidak mesti ya jumlah rokok itu mempengaruhi dampak kesehatan. Yang benar itu adalah dilihat dalam darahnya. Darah kan, rokok itu kan ada nikotin, maka dalam darah itu ada metabolitnya yang namanya nikotinin, atau diukur di urinnya.
Kalau dia kadarnya tinggi, nikotininnya tinggi, berarti merokoknya banyak. Jadi jangan ditanya, selama ini kan mahasiswa tanya berapa merokoknya. Oh, merokoknya banyak. Belum tentu dengan merokok sedikit. Kalau merokok sedikitnya itu dihisap masuk ke dalam paru-paru, maka kadar nikotin itu di metabolitnya menjadi nikotinin itu tinggi. Gitu. Jadi pengukuran kuantitatifnya itu bagus. Bukan ditanya rokoknya berapa, rokok apa. Wah, itu sudah tidak cocok kalau dihubungkan dengan namanya. Itu. Jadi setelah melakukan identifikasi bahaya, kemudian harus dihubungkan dosis efeknya. Kapan dosisnya itu yang bisa menimbulkan dampak kesehatan. Kemudian kalau itu harus dilakukan pengendalian. Itu pengendalian itu dilihat sebelum ada upaya-upaya pengendalian itu bagaimana. Setelah upaya pengendalian itu bagaimana. Apakah turun kadarnya, ada perbaikan, itu harus dilihat ya. Di upaya-upaya itu dicek lagi berhasil apa tidak, berhasil menurunkan dampak kesehatan itu apa tidak. Gitu. Nah, ini kalau epidemiologi itu ada namanya ukurannya itu karena hubungannya kan tidak jelas ya, tidak kuat seperti di penelitian laboratorium, maka dia itu memakai relatif risk, risiko relatif. Jadi kalau orang merokok risikonya apa, tidak merokok itu bagaimana? Itu keluarnya RR ya. Ada yang namanya risiko absolut. Ada yang namanya attributable proportion. Dan yang terakhir itu adalah risiko relatif RR. Dibandingkan dengan lama pacanan. Menghasilkan estimasi time dependent. Semakin lama dia terpacan, risikonya kesehatan itu akan semakin. Nah, ini problem yang ditanyakan oleh mahasiswa kemarin. Ya. Bagaimana menghubungkan pacanan dengan risiko kesehatan percobaan binatang, toksikologi lingkungan ke manusia. Bagaimana menghubungkan dosis tinggi yang dilakukan pada hewan coba dibandingkan dengan dosis rendah yang diterima oleh manusia. Nah, saudara itu harus belajar metode statistik yang dipakai untuk mengekstrapolasi dari dosis tinggi ke dosis rendah. Radiasi juga gitu ya, radiasi ionisasi. Dampaknya itu kan bisa menyebabkan perubahan genetik, mutasi, kanker, kanker sel darah putih, leukemia. Jadi radiasi itu bisa merangsang timbulnya neoplasia, kanker, perkembangan sel yang tidak dapat dikendalikan itu namanya neoplasia, sel ganas. Nah ini, makan banyak kolesterol, menyebabkan aterosklerosis. Itu dalam waktu lama
Kolesterol itu menyebabkan penumpukan plak di dalam arteri koronaria. Sudah lama ya. Dan kalau pacaran itu berulang terus, nah ini bisa menjadi kanker juga. Jadi sebetulnya kuliah tentang pengukuran pajanan itu sudah selesai ya. Cuma kalau itu kan kita harus hubungkan dengan penyakitnya itu. Nah ini biar mendapat gambaran yang utuh bagaimana menghubungkan dengan dampak penyakit yang ditimbulkan. Dan kita kan sekarang ini membahas tentang rokok membahayakan kesehatan. Nah ini saudara nanti teliti ya, rokok sigaret dengan rokok vape itu mana yang lebih berbahaya? Kok yang disuruh tidak merokok itu sigaret? Padahal harus diteliti apakah vape itu bahan kimia itu tidak lebih berbahayakah dengan rokok. Jadi sekarang karena ada kampanye anti rokok itu, perusahaan-perusahaan rokok itu akan membuat banyak lebih vape. Karena vape itu tidak di ya sama aktivis rokok itu. Yang diserang itu merokok. Dan mereka itu tidak memproduksi rokok lagi, sebagian sudah dirubah menjadi vape itu. Rokok elektrik itu. Padahal itu isinya adalah zat kimia. Banyak itu laporan orang yang merokok rokok elektrik vape itu menderita penyakit yang aneh ya, kegagalan pernafasan, paru-parunya rusak, jantung. Nah ini, sekarang itu maksudnya orang kesering itu mempelajari ya, lebih berbahaya mana sigaret sama rokok tembakau itu dengan rokok elektrik vape yang isinya adalah nikotin dan zat-zat kimia berbahaya yang memberi rasa itu ya. Jadi vape itu ada rasa coklat, ada rasa kopi, ada rasa susu, gitu. Nah ini kalau virus itu apa? Janin itu apa? Jadi kalau janin itu terpajan di apa kandungan ibunya dalam usia trimester pertama, 3 bulan pertama, itu nanti dia lahir itu terjadi gejala teratogenik. Makanya pada waktu lahir yang pertama dilihat itu bayi itu lengkap enggak? Tangannya, hidungnya, kupingnya, gitu ya. Jadi kalau apa mengalami teratogenik, gangguan pertumbuhan organ-organ itu, bisa itu, matanya tinggal satu di tengah kayak gajah. Tangannya tidak ada tangannya lainnya. Kadang kakinya itu karena adanya zat-zat yang apa beracun di dalam kehamilan ibunya itu yang berada pada 12 minggu pertama, trimester 3 bulan pertama, teratogenik. Jadi ada cacat bawaan. Nah ini ya terakhir ya, mengulang lagi. Ini jadi apa namanya gambaran utuh. Jadi identifikasi bahaya, ya, hazard risk identification. Kemudian mengukur bahayanya itu. Kemudian mengukur pajanan itu, assessment. Jadi expose. Jadi hazard assessment dan hazard exposure ini menghasilkan nanti kita ketemu karakteristik risiko. Nah ini diserahkan kepada manajemen untuk melakukan penanggulangan. Gitu.
Dan hasil penanggulangan itu akan memberi umpan balik untuk mengukur wajan lagi setelah dilakukan upaya-upaya perbaikan itu bagaimana bahayanya, berkurang apa tidak, bagaimana ukuran paparannya, wajanannya itu, ya, gitu. Tapi biasanya orang yang manajemen ini lain, berbeda dengan saintis yang mengukur ini ya. Saintis bilang penting ya, ini hebat, berbahaya, mungkin ya nggak apa-apa itu, gitu. Nanti kan bisa dilakukan dengan cara lain untuk mencegahnya. Gitu. Demikian saudara-saudara, presentasi pada siang hari ini. Saya tidak tanya lagi, bosan, tidak ada yang bisa jawab. Ahmad Alfikri, bertanya tidak? Tidak, Bapak. Jelas ya? Ya, Loh, kamu tidur ya? Kok suaranya orang bangun tidur? tidak, Bapak. Saya batuk. Oh, gitu. Ada yang bertanya lagi apa tidak? Mbak Nia nanti PowerPoint-nya tak kirimkan ke Mbak Nia ya. Iya, Prof. Kemarin sudah terima Mbak yang kemarin. Iya, Prof. Untuk yang materi kemarin sudah saya terima dan sudah saya share ke teman-teman. Oke. Ya wis, habis ini kan sudah selesai namanya. Kalian juga ngantuk, udaranya panas ya. Kalau tidak ada AC-nya, tidak keras ini ngantuk. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Sukses studinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih.